Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan menurut pandangan Islam. Menurut para ahli tafsir, kehidupan yang baik adalah bentuknya tidak mesti penuh dengan kenikmatan dan limpahan harta benda. Tetapi ada kekayaan lain yang lebih baik seperti dalam bentuk kesehatan jiwa dan raga, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, keberkahan, tempat tinggal yang nyaman, kedamaian, hati dan jiwa, dan merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, akan memberikan nikmat yang jauh lebih baik lagi kepada mereka. Berikut beberapa pemahaman inti tentang makna hidup menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu hidup adalah ibadah. Arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Makna ibadah yang dimaksud yaitu ibadah yang benar. Bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan. Dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua yaitu hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang memiliki arti yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Yang ketiga yaitu kehidupan di akhirat lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 yang memiliki arti dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau surga. Yang keempat yaitu hidup adalah sementara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 39 yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan atau sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Arti kata sehat itu, sehat merupakan Indonesianisasi dari bahasa Arab as-siha yang berarti sembuh, sehat, selamat, telah, nyata, benar, dan sesuai dengan kenyataan. Dalam bahasa Arab terdapat sinonim asyiha, yaitu al-afi'ah yang berarti asyiha at-tama'ah, sehat yang sempurna. Kedua kata asyiha dan al-fi'ah sering digabung menjadi satu, yaitu asyiah wal afi'ah, yang artinya apabila diindonesiakan menjadi sehat wal afiat, dan artinya sehat secara sempurna. Adapun anjuran cara menjaga kesehatan: 1. Mengatur pola makan dan minum. 2. Keseimbangan beraktivitas dan istirahat. 3. Olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. 4. Anjuran menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah sakit. Sakit terbagi menjadi beberapa makna. Yang pertama, sakit adalah ujian. Makna sakit bagi seorang mukmin adalah takzirah atau ujian yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 106, yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah mereka akan mengucapkan inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Kedua, makna sakit adalah azab. Bagi sebagian besar orang, sakit bisa menjadi azab yang akan membinasakan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am 65 yang artinya, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami, silih berganti akan mereka memahaminya. Makna sakit adalah cinta. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hamba-hambanya untuk menilai siapa memang benar-benar memiliki ketulusan iman. Siapa di antara hamba-hambanya yang sabar, yang sanggup bertahan baik dalam susah maupun senang. Ini adalah golongan-golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit orang menganggap sakit adalah musibah yang menyengsarakan. Alih-alih beristighfar, justru hilaf berkeluh kesah atau atas kondisi sakit yang dialami. Padahal, jika dicermati, sakitnya kita juga termasuk ketentuan Allah. Maka tak sepatutnya berkeluh kesah, apalagi sampai mencaci maki penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menghapuskan dosa, hikmah yang dapat diambil adalah 1. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat ganjaran besar, pahala karena bersabar. 3. Dapat menjauhkan diri dari siksa api neraka. 4. Sakit sebagai pengingat untuk bersyukur. 5. Sakit bisa menjadi momentum evaluasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu kematian. Kematian menurut Islam merupakan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap makhluk, termasuk manusia. Nah, kematian merupakan siklus yang berulang dengan kehidupan bagi setiap makhluk. Nah, tanda kematian itu sendiri terjadinya suatu kondisi sekarat. Apakah ada tanda-tanda kematian bagi seseorang itu? Maksudnya dia tahu rasanya ajal sudah mendekatinya, begitu ya.
Berkaitan dengan apakah orang bisa tahu tanda-tanda kematian kalau dia akan mati, ada banyak penjelasan-penjelasan atau hadis-hadis doif yang mengatakan orang itu akan tahu nanti 40 hari sebelum mati seperti ini, 30 hari seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu karena Allah telah mengatakan dalam Quran Surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, setelah kematian terjadi, catatan amal manusia berakhir. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian, yaitu memperbanyak ibadah. Kemudian menanggapi suatu pertanyaan, apakah kematian merupakan suatu nikmat? Jawabannya iya. Karena dengan kematian manusia bisa meraih hidup abadi. Begitu. Sekian penyampaian materi singkat dari kelompok kami, kelompok 6, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.